God that I feel the same. Already, baby, so please hold me up, tell me now, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been keeping me alive. You can take me home, you can never let me go. Sama ekonomi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lanjar Yudita dan rekan saya. Sarah Putri Ananta. Kami dari kelompok 15. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan melakukan bincang-bincang singkat mengenai kerjasama ekonomi dalam ruang lingkup regional. Disimak baik-baik ya. Teman-teman, udah pada tahu belum apa itu kerjasama ekonomi internasional dan kerjasama ekonomi regional? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara dengan negara lain. Nah, yang selanjutnya yaitu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah suatu kerjasama ekonomi antara beberapa negara dalam suatu kawasan atau regional. Barusan kan kita udah ngebahas tentang apa sih kerjasama ekonomi internasional dan apa sih kerjasama ekonomi regional. Seterusnya, ada nggak organisasi dalam kerjasama di kawasan regional, San? Ada, Anjar. Yuk sini aku jelasin. Teman-teman disimak ya. Yang pertama ada ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 4 Menteri Luar Negeri dan 1 Wakil Perdana Menteri. Yang diantaranya yaitu ada Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tanam Komar, Menteri Luar Negeri Thailand, S. Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, Natisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina, dan yang terakhir ada Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. 5 negara tersebut merupakan negara pendiri ASEAN. For your information, ASEAN pertama kali dibentuk oleh 5 negara anggota. Tetapi untuk keanggotaan yang sekarang, ASEAN sudah berjumlah 10 negara anggota, yang mana diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Nah, jadi gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari ASEAN? Tujuan ASEAN ada 6, Jar. Yang pertama yaitu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, bekerja sama secara aktif di bidang industri dan pertanian, memperluas perdagangan, dan memecahkan segala masalah-masalah yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, memberikan bantuan kepada negara anggotanya berupa pendidikan, teknik, ataupun profesi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara. Kalian penasaran nggak sih bentuk kerjasama ASEAN itu apa aja? Untuk kerjasama ekonomi ASEAN itu ada 3, teman-teman. Yang pertama yaitu komite-komite ASEAN. Komite yang pertama yaitu komite di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan yang berkedudukan di Indonesia. Yang kedua yaitu kerjasama di bidang perdagangan dan pariwisata yang berkedudukan di Singapura. Dan yang ketiga yaitu di bidang keuangan, perpajakan, dan bea cukai yang diatur oleh Komite Perbankan dan Keuangan yang berkedudukan di Thailand. Yang kedua yaitu ada KTT ASEAN. KTT ASEAN adalah konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh para petinggi-petinggi negara ASEAN. Tujuannya adalah untuk memecahkan segala masalah-masalah yang ada di kawasan Asia Tenggara dan menggarisbesarkan segala kebijakan yang ada di ASEAN. Yang terakhir ada AFTA, teman-teman. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area. AFTA didirikan berdasarkan KTT ASEAN yang keempat di Singapura pada tanggal 27 sampai 28 Januari 1992. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas yang ada di kawasan ASEAN. Selain dari tujuan tersebut, AFTA juga memiliki beberapa tujuan loh, Jan. Wah, apa aja tuh? Sini teman-teman, aku jelasin. Tujuan AFTA yang pertama yaitu meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar anggota ASEAN. Yang ketiga yaitu meningkatkan investasi dari luar negara anggota ASEAN. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN.
Nah, itu tadi merupakan pembahasan singkat mengenai ASEAN. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu APEC. Teman-teman pasti penasaran kan, APEC itu merupakan organisasi yang seperti apa sih? Bisa dijelasin nggak, Lanjar? Nah, teman-teman, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation merupakan suatu organisasi di kawasan Asia Pasifik. Nah, organisasi ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Australia, yaitu Bob Hawke. Nah, pada pertemuan yang pertama yang diadakan pada bulan Januari tahun 1989 di Canberra, Australia, itu dihadiri oleh 12 negara. 6 diantaranya adalah negara anggota ASEAN, ditambah lagi Kanada, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Oh, jadi gitu ya, Jan? Jadi APEC pertama kali didirikan oleh 12 negara anggota. Nah, kalau untuk yang sekarang ada penambahan anggotanya nggak, Jan? Ada, Sar. Nah, teman-teman tahu nggak sih sekarang APEC berjumlah 21 negara anggota. Nah, dalam 21 negara anggota ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu benua Amerika. Dalam benua Amerika ini terdapat 4 negara. Yang kedua yaitu benua Asia. Dalam benua Asia ini terdapat 6 negara. Nah, yang ketiga yaitu benua Australia. Dalam benua Australia ini terdapat 3 negara. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah ASEAN. Dalam ASEAN ini terdapat 7 negara. Nah, teman-teman tahu nggak sih, dalam pembentukan APEC juga terdapat tujuan. Nah, tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan pembahasan singkat kami mengenai ASEAN dan juga APEC yang merupakan contoh kerjasama di bidang ekonomi dalam kawasan regional. Kesimpulannya adalah ASEAN merupakan contoh kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara dan APEC merupakan contoh kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat dimengerti oleh kalian semua dan dapat bermanfaat bagi kalian juga. Kami pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.